Bapak Ibu, iman kita manakala belum ihsan, tauhid kita manakala masih la ilaha illallah dan la ilaha illahua, belum masuk ke la ilaha illa anta, di dalam dada kita nggak akan ada rasa cinta pada Allah. Nggak ada. Dalam dada kita tidak ada rasa kalau Allah itu dekat. Nggak ada. Estua. Tapi kalau sudah masuk di dalam la ilaha illa anta, baru muncul. Kalau ini sudah muncul di dalam hati jenengan, pasti mutu sholat sampai tambah baik, aktivitas sampean di luar sholat mesti tambah baik di mata Allah, tidak di mata manusia. Saya katakan di mata Allah. Fa'buduh, nyembah sira hu pundi anu nih Mang, mboten gosok wau niki pun nek sepanjang si ono lingkarane, wong lingkaran iki donya, ati sampean ya sik kelingan tuh kudu sampean busek niki. Arane napa Pak? Artinya apa? Ketika jenengan sholat, tadinya kita merasa bisa berdiri sendiri, ngucap bisa ngucap sendiri, melihat bisa sendiri, makhluk, telinga terdengar sendiri, makhluk. Lepaskan ini. Niki namanya nafi. Lepaskan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Lepaskan dengan cara tanamkan iman yang ihsan, di mana rasa muncul keakuan Allah dalam diri kita. Pun gini ki sholat sebetulnya wassolatil wusta. Sehingga ini ditulis Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflaha, temen-temen bejo sopo al-mu'minuna, piro-piro wong sing beriman, sing wong beriman iku fi sholatihim khosyi'un, sholatnya dalam keadaan bertemu Allah, khusyuk. Dikatakan bertemu Allah, dalam hati jenengan sudah tidak ada gambar selain Allah, gak ada. Yang ada adalah rasa yang benar, keiksanan hati jenengan tentang masalah kekuasaan, tentang masalah kewujudan, tentang masalah apapun Allahnya dalam diri sampean. Wis tah masih bojo sampean ayu kaya apa, nek ati sampean sudah di wilayah ihsan, hilang pun hilang. Jadi wajah roh sampean adalah iman yang benar disebut ihsan. Ini wajahnya ruh. Nyun sewu, kalau boleh saya katakan, siapapun kita kalau belum sampai di situ, wajah kita itu ulaika kal an'am balhum adol. Terjemahan sendiri. Seperti rojo koyo. Apa rojo koyo itu ya? Ya rojo koyo pokoknya. Balhum adol, bahkan lebih jelek daripada wajah rojo koyo. Makanya dulur-dulur yang ketika saat khalwat dimasukkan Allah kasyaf, dibuka kasyafi, alam kasyafah, nyun sewu Pak, melihat orang yang karakter sifatnya itu ada serakah, riak, takabur, sum'ah, boten wujud manungso, ono sing wujud guguk, sirai guguk, awake manungso.
sirah celek awak manungsa. Sing biasa muring-muringan banteng ana sumune. Niki terjadi pada kakang kula ipar. Waktu zaman semono namine Khosinatul Asrar. Jumatan iku mboten sida mlebu Jumatan nangis mulih. Mulih ditakoki Abah, "Lapo? Zin, awakmu kok nangis?" "Kula ningali tiyang niku ndase ndas kewan." Jadi gak wani salat Jumatan di masjid. Ya Allah ya Karim, almarhum sampun almarhum. Derek kula niku sedaya kali welas. Kula sing nomor 9. Adik kula tasik wonten. Nyuwun sewu, sedaya pun boten wonten, tinggal sekawan kula. Kang kula ndukur kula adik kula pun kantun niku. Lah jenengan saged mengke nek pun dibekali Allah dinu tauhid, ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat, terus melakukan wassolatil wusta. Nah, kadang-kadang dibukakan apa alam kasaf dalam hati jenengan. Akhirnya meripati ati sampai niku nyawang sak temene wong iku koyok nopo sing dereng kenal Allah. Tapi nyuwun sewu kabeh nggih prosesi ngoten. Sejarah yang tidak bisa kita lupakan Pak di dalam Al-Baqarah Al-Quran tentang Nabiullah Adam. Nabiullah Adam ketika ada di surga kan sudah diwanti-wanti oleh Allah. Kertas diwanti-wanti, dipesen wala taqraba hadhihi syajarah. Adam sedika dawuh enak ning surga nggih, pengin ning surga terus nggih, kuwi mempunyai satu keinginan tanpa rekoso, tanpa kerja apapun nggih, tapi satu hal jangan pernah kau langgar. Napa niku? Jangan kau dekati pohon itu, sebab pohon itu ada buahnya namanya khuldi. Kalau kau memakan, kau tak usir dari surga. Lah ngoten nggih? Terjadi mboten? Terjadi. Ini Rasulullah kepleset. Sebab iblis dalam surah Al-Hijr ayat 42 44 dawuh utawa ngomong minta terhadap Allah. Gusti kula nyuwun izin 2 rekom. Napa? Rekomi siji, iblis ditangguhkan tidak sampai mati kalau tidak datangnya hari kiamat. 1. 2, akan menggelincirkan Adam dan anak putu Adam termasuk kita. Jabe Allah, monggo. Berarti sama halnya Gusti Allah itu memberikan izin terhadap iblis. Fakta di lapangan Nabi Adam kegelincir. Versi Al-Quran. Terus kita betul sebelum ruh sampean iki ditiupkan Allah di jasad itu disebut Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebete urip, wiji kang dumadi sak lebete gesang. Bahasa biologi kita disebut napa? Nutfah bahasa Qur'annya, bahasa biologi sperma. Nah, betulnya sperma. Di dalam sperma itu ada sel-sel. Inilah yang nantinya, inilah yang disebut Nur Muhammad. Cara telur Pak, mohon maaf mungkin jenengan pernah membuktikan telur sebelum dikremi oleh mbokne telur ayam dapat 7 hari dikremi. Coba sampean lihat ning matahari atau ning lampu ada lasing nggih, itulah Nur Muhammad.
Lah wujudnya Nur Muhammad ayam, wujudnya Nur Muhammad ya kita manusia ini jasad. Lah roh pundi? Ya itulah maksudnya Allah, Nur Muhammad, ruh insanul kamil. Inilah proses innalillahi. Lah sekarang wa inna ilaihi rajiun. Loh, di situ Allah sampun menjanji terhadap kita, cuman wae secara akal kita tidak ingat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau nanti bercinta hanya padaku? Betulkah kau nanti menghadap bersaksi hanya padaku? Menyembah padaku? Minta tolong padaku? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan roh ini podo dawuh qalu bala syahidna. Nggih. Lali Pak nggih? Lali. Kok gak lali ya? Gak dewasa sampean. Sama. Nabi Adam nggih ngoten. Lali ambek janjine Allah, ketutup ambek bisikane iblis. Kita lali pada janji Allah karena terbisik alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dengan apa nafsu membisikkan di dalam dada kita? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Niki. Ketika kita masuk akil balik, berarti kita mendekati pohon, hultinya kita makan. Itulah hati yang bercinta pada kehidupan, kesenangan dunia, ruhaniyah. Wajar. Kalau nek ditanya apakah ini salah? Gak salah. Ini proses kita apa? Terjebak dalam kepentingan nafsu. Nabi Adam pun juga begitu, kita juga begitu. Lah sing penting bagaimana mingkobli ayyatiyakumul adab, kita sudah kembali ke fitrah lagi. Artinya kita sudah kembali wa inna ilaihi rajiun. Mungkin bisa dilihat dalam surah Az-Zumar ayat 54, bagaimana pesan Allah terhadap kita yang kita masih dalam kondisi ruhaniyah ini menjadi tawanan nafsu, menjadi budaknya nafsu, sehingga sholat kita tidak bisa ingat ketemu Allah, tapi ingat ketemu urusan dunia. Bagaimana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Iki gak untuk umat Islam tok lho ya, seluruh umat manusia. Masalahnya ini kalimahnya itu tidak memakai Allah, tapi memakai Rob. Rob itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan nakiroh umum. Wa anibu ila rabbikum, lekas kembalilah kau pada Tuhan. Bisa untuk umat Islam, bisa untuk selain umat Islam. Nek wong Islam ya cocokno ning syariate Islam, nek wong Hindu cocokno syariate Hindune, wong Nasrani cocokno syariate Nasrani ini. Syariate Nabi Isa biyen bagaimana? Disesuaikan. Wa anibu baliyo kuwi lekas ila rabbikum maring pangeranmu, sebab selama ini ruhania kita Pak, bukan jasmania, itu masih tinggalkan Allah. Kita berkasih mesra dengan kesenangan yang bersifatkan duniawi ya. Kalau jasmani sudah kembali kita, buktinya kita taat di dalam hukum syariat. Ruhani kita yang umat manusia, khususnya umat Islam yang belum.
Cara kita wassolatil wusta belum, padahal iki lho Pak, nggak putus antara kalimah wassolawah dengan wassolatil wusta, nggak ada putusnya, sambung. Makanya dikasih kekuatan wawu ataf, penyambung, nggak boleh berhenti, kudu seiring. Ini yang umat Islam khususnya belum melaksanakan wassolatil wusta. Tapi orang kejawen sudah. Tapi orang kejawen wassolawat belum. Bedanya di situ. Lah dulu memang Pak, zaman kebudan, kapitayan, durung mengenal sarengan, dereng, langsung inti. Nah, kita sekarang sudah. Nah, bagaimana caranya kesempurnaan itu? Lihat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dzkulu fisilmi kafah. He wong mukmin mlebu Islam kuwi sarana sempurna. Syariat thariqat hakikat makrifat. Yang dimaksud thariqah ini bukan thariqah pada umumnya yang mutabaroh itu loh Pak, kumpulan, bukan. Thariqah yang di sini maksud adalah jalan. Sholat niku thariqah Pak. Dan sanadnya jelas. Kemana? Allah langsung. Menghadapnya pada Allah. Rabitohnya langsung pada Allah. Sesuai dengan surat apa? Al-An'am 79 tadi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nyun sewu, ini cerita Nabi Adam, letak beliau wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan termasuk orang yang musyrik menyekutukan Allah apabila jatuhnya ruhaniyah sampean ini menghadap pada urip ning awak sampean dewi. Hidup dalam diri jenengan, di luar diri jenengan. Inilah yang disebut Rabbikum. Percaya gak percaya bukan urusanku. Bukan. Lakukanlah hal itu wa aslimu lahu, setelah kau betul-betul kembali dan bertemu Tuhanmu, wa aslimu lahu, maka kau akan bisa pasrah dengan benar. Intinya Islam sampai niku sempurna. Lakukanlah hal ini min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya perkara yang mengagetkan. Apa? Kematian. Sekarang umur kita sisanya tinggal berapa? Gak ada yang tahu. Cukup melihat lewat sholat aja Pak, kita itu perilaku ruhaniyah kita lihat lewat sholat. Bagaimana ruhaniyah kita menghadap Allah apa enggak? Kalau enggak, mesti ini menungsa kudu gopoh. Sebab nggak pernah tahu sisa umurnya tinggal berapa, meninggalnya kapan, dan ini pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Gak mesti datangnya kematian itu nunggu tua, gak mesti sakit dulu, ndak. Kadang-kadang kita masih sehat, tidur nggak bisa bangun. Masih sehat, masih muda, gagah, pakai sepeda motor, kecelakaan, nggak tahu kita. Allah berpesan, kembalilah pada Tuhanmu sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau ini tidak lekas kita lakukan, tidak lekas kita jalankan, ayatnya ditutup, summalatun sorun,
maka tidak ada pertolongan bagi kita. Ruhaniyah, gak ada pertolongan. Kata Wak Mudin gampang, merob buka jawaban Allahu Rabb. Terus sinten Pak? Nggih sing urip sing takziah gampang jawab. Tapi sing ana alam barzah mboten saged jawab kalau dia sebelum, mohon maaf, sebelum meninggal dia itu belum kembali pada Allah. Ayat ini satu paralel dengan ayat Al-Isra. Al-Isra niki Az-Zumar 54, lajeng Al-Isra ayat 72, satu paket. Allah bersabda, barang siapa saat di dunia mata hati kita itu masih buta terhadap Allah, belum bertemu, kok ya sudah meninggal, maka di alam barzah, di alam akhirat pun buta alias gelap. Ya sudah. Anggiti mudah jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Anggiti mudah gitu. Nyun sewu, ini ada kaitannya dengan iman. Kalau iman kita pada Allah masih kecampuran selain Allah, disebut iman yang syirik, maka enggak ada harapan kita dapat pertolongan. Ayat ini kalau ditarik dari sisi mafhum mukhalafahnya, berarti siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah dan selalu bertemu Allah, baik ketika sholat maupun di luar aktivitas sholat, mesti wong iki akhirnya husnul khotimah, mesti dia itu dalam keadaan terang benderang. Karena apa? Allah dawuh, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Karena dia saat di dunia hatinya berkasih mesra hanya pada Allah. Awak dewi ditrak wong wedok ayu titik luwih ayu katimbang bojone ngono. Mata niku wis ijo ya. Wong lanang lho Pak. Bingung. Kadang kita di tengah keluarga ada kekurangan ekonomi. Kadang kita dilebihi Allah jadi orang sugih, sik takut kehilangan sugih. Kadang kita punya pengaruh di mata masyarakat, entah karena apanya, takut kehilangan pengaruh. Bentuk takut itulah berarti kita masih belum kenal Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya tidak niat apa-apa rawuh ke sini. Saya cuman mendatangi saudara saya dan jenengan sudah saya anggap sebagai saudara yang melebihi saudara kandung saya. Ini ada kaitannya dengan hablum minallah. Kata Rasul, akhul muslim wal muslim. Satu. Nomor dua, saya rawuh di sini datang di hadapan panjenengan tidak mempunyai niat apa-apa. Saya hanya menyampaikan kebenaran apa yang pernah disampaikan Rasulullah, yang setelah beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai tahun 2014 kemarin ditutup-tutupi, terkesan ditutup-tutupi. Akhirnya kita sebagai umat menengah ke bawah buta tentang la ilaha illa anta wa ana, tentang hakikat dan makrifat. Berbahagialah panjenengan tatkala jenengan iki estu mikirke bagaimana masa depan yang kekal setelah kita tinggalkan masa depan yang hanya sebentar ini. Ad-dunya mataul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat kata Allah, di dunia ini laibun walahun, kita
itu ditipu nafsu, seakan-akan kita tidak pernah mati, seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya. Dengan cara apa nafsu menipu kita? Itu tadi, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, surat Ibrahim ayat 3. Ditiupkanlah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kehidupan dunia.